Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitirman Tafnal. Di sini kita kedatangan tamu untuk melakukan bincang-bincang santai tentang pengawasan kredit. Kita langsung aja nanyain namanya siapa. Halo guys, nama aku Maria Lukitia. Nama aku Ricci Almirul. Kita langsung aja bertanya kepada Ricci tentang pengawasan kredit. Apa manfaat dari penggunaan algoritma dan mesin learning dalam menganalisis risiko kredit? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Penggunaan algoritma dan mesin learning dalam menganalisis risiko kredit dapat membantu institusi finansial dan peminjam dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, dan memberikan layanan finansial yang lebih baik kepada nasabah. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jawab tentang mengenai algoritma dan mesin learning. Terima kasih jawaban dari Anda. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Maria. Bagaimana bank menilai dan mengelola risiko kredit dan meminjam yang terlibat dalam sektor yang berkembang? Ada beberapa langkah yang bank ambil untuk menilai dan mengelola risiko kredit, yaitu ada penilaian kepada peminjam, yaitu untuk memastikan apakah mampu atau tidaknya untuk membayar kembali kredit. Lalu ada diversifikasi portofolio kredit, yaitu dapat dilakukan dengan cara portofolio kredit yang terdiri dari berbagai jenis. Ada kredit konsumen, kredit koperasi, lalu ada kredit properti. Lalu melakukan analisis data dan pengambilan keputusan yang berbasis data atau meningkatkan manajemen kredit mereka. Dan yang terakhir ada memberikan pendidikan keuangan kepada peminjam untuk membantu mereka memahami pentingnya manajemen keuangan. Segitu saja yang saya tahu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya kepada Ricci. Bagaimana bank menyesuaikan kebijakan kreditnya terhadap perubahan regulasi dan peraturan pemerintah yang terkait dengan industri keuangan? Bank-bank dapat menyesuaikan kebijakan kreditnya terhadap perubahan regulasi dan peraturan pemerintah yang terkait dengan industri keuangan. Ya, seperti contohnya, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang cara perhitungan nilai agunan PLGP sebagai konsekuensi dari diperbolehkannya aset kredit dan atau aset pembiayaan. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut bertanya kepada Mariatul. Apa peran dari CDS dalam melindungi bank dari risiko kredit? Peran Credit Default Swap yaitu CDS yaitu untuk mencegah resiko dan ancaman keuangan. Ketika seseorang membeli CDS, dia pasti bakal setuju untuk membayar jumlah tertentu selama periode tertentu sampai jatuh tempo tanggalnya, sampai tanggal jatuh temponya. Gitu. Dan perjanjian tersebut juga mewakilkan penjual untuk membayar kembali semua bunga dan premi jika terjadi kelalaian. Gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kepada Ricci. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengawasan kredit dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global? Ya, ada banyak strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengawasan kredit dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global. Ya, yaitu contohnya seperti diversifikasi portofolio, kredit peningkatan kewaspadaan, dan analisis kredit penerapan kebijakan pendukung. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan bank dapat memperkuat pengawasan kreditnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Anda. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bank mengelola risiko kredit dalam konteks keterlibatan bisnis lintas negara? Dalam konteks keterlibatan bisnis lintas negara, bank mengelola risiko kredit dengan membuat dan menerapkan prosedur untuk memahami dan menilai dampaknya. Mereka juga mempertimbangkan faktor fisik dan transisi keuangan yang dapat berdampak jangka panjang. Mereka juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perubahan ekonomi dan memastikan bahwa manajemen dan direksi memiliki pemahaman dan keahlian yang cukup dalam manajemen keuangan. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kepada Ricci. Bagaimana lembaga keuangan mengukur efektivitas dari strategi pengawasan kredit yang
diterapkan? Ya, untuk mengukur efektivitas strategi pengawasan kredit yang diterapkan, lembaga keuangan dapat menggunakan beberapa metrik, yaitu seperti contohnya NPL atau non-performing loan. NPL adalah kredit yang tidak mampu dibayar pada waktu yang ditentukan. Kelancaran pengembalian kredit, kinerja keuangan perusahaan, kualitas dan ketersediaan pelayanan. Dengan menggunakan metrik-metrik ini, lembaga keuangan dapat mengukur efektivitas strategi pengawasan kredit yang diterapkan dan memastikan bahwa strategi tersebut efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan keuntungan. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Anda. Selanjutnya kita bertanya kepada Maria, apa saja metode atau modal yang digunakan untuk mengukur resiko kredit dan bagaimana cara memilih model yang paling sesuai? Ada beberapa cara untuk mengukur resiko kredit. Yang pertama ada model pemeringkatan. Model pemeringkatan yaitu bank perlu menciptakan itu sebagai upaya menetapkan kemungkinan jika terjadi gagal bayar atau kelalaian yang akan terjadi. Lalu ada manajemen portofolio kredit, yaitu bertujuan untuk mengatur alur kredit agar fokusnya tidak pada satu wilayah saja. Lalu ada sekuritasi, yaitu proses pengumpulan aset untuk dijadikan sebagai sekuritas atau pengganti yang dapat dicairkan dan bisa diperjualbelikan. Lalu ada jaminan sebagai bentuk tanggung jawab jika jadi kelalaian dalam membayar kredit. Terus ada monitor arus kas, yaitu proses membantu memberikan respon cepat terhadap situasi yang berubah. Dan yang terakhir ada manajemen pemulihan, yang dimana pihak bank sudah mengestimasi resiko kredit yang tepat jika terjadi masalah yang tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita langsung aja bertanya kepada Richie, apa peran inovasi dalam meningkatkan efisiensi pengawasan kredit serta mengurangi resiko-resiko yang mungkin timbul? Ya, inovasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengawasan kredit serta mengurangi resiko-resiko yang mungkin timbul. Inovasi dapat membantu lembaga keuangan untuk menggali informasi dari laporan kredit dan mendalami karakter, kelayakan kredit, dan profil resiko calon debitur dengan lebih akurat berdasarkan prevensi resiko dan jenis layanan seperti keuangan digital, teknologi finansial, atau urun dana. Oke, baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, saya akan akhiri podcast ini dengan kesimpulan pengawasan kredit merupakan upaya dalam menetapkan standar pelaksanaan dalam mengukur kegiatan harta bank dalam bentuk pemberian kredit. Pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan pengawasan yang memenuhi standar. Nah, jadi mengapa sangat penting pengawasan kredit ini? Karena agar tercegah dari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.